Kita akan masuk ke sesi yang pembicara selanjutnya. Saya undang kepada guru kami, Dr. Teddy Octavianus Hari Prasetyono, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Sedikit saya membacakan CV tentang beliau. Beliau dengan basic surgery di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan di plastik surgery juga di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan fellowship in rekonstruksi microsurgery di Department of Plastic Surgery University of Texas, kemudian juga di Anderson Cancer Center Hospital Texas, kemudian juga fellowship in hand and microsurgery the Banke Clinic, kemudian juga di Davis San Francisco. Kemudian beliau juga merupakan hand and microsurgery consultant di plastic surgery Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Hospital dan juga ketua dari ICTech. Kemudian juga beliau mempunyai beberapa banyak penelitian. Dan pada siang hari ini beliau akan membawakan materi tentang congenital hand anomalies. Waktu dan tempat saya persilakan kepada guru kami. Silakan Dr. Teddy. Dr. Mufida, selamat siang. Selamat siang, Dok. Dr. Teddy. Halo, Dr. Yuanita. Selamat siang. Semoga para peserta kita belum mengantuk dan memiliki kesempatan untuk sedikit belajar. Kalau toh tidak banyak, tidak apa-apa. Walaupun saya menyiapkannya kebanyakan tampaknya, mengingat waktu yang terbatas. Namun sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perapi yang mengambil kesempatan baik untuk ikut mengisi studium general yang diselenggarakan oleh IDI ini. Dan sebagai poin kedua, tentu saja terima kasih kepada IDI yang menginisiasi kegiatan ini, walaupun harapannya mestinya diikuti banyak orang, tetapi karena peminatan ilmu itu tersedia begitu banyak, jadi kalau sekarang jumlah peserta di streaming kanal YouTube sekitar 100 orang itu sudah sangat bagus. Jadi senang sekali saya bertemu sejawat sekalian. Dr. Mufida, saya diminta berbagi tentang congenital hand differences, yang seperti sudah Dr. Mufida sampaikan, merupakan tetapi tentu saja bidang bedah tangan tidak hanya trauma dan juga congenital hand differences, masih banyak lagi di luar itu, yang diantaranya adalah termasuk penyakit-penyakit degeneratif, misalnya kalau kita bicara soal tangan rematik gitu, atau OA yang mengenai tangan. Juga banyak sekali area repetitive injury yang bisa juga terkombinasi dengan area degeneratif. Selain itu kita juga kenal tumor ada di semua organ tubuh, termasuk ada di tangan. Dan tidak tertutup juga kemungkinan ada luka bakar yang sejak awal membutuhkan perhatian pada tangan. Satu hal lagi yang menjadi peminatan di bidang bedah tangan adalah brachial plexus injury, yang bisa dalam garis besarnya masuk dalam kelompok bayi atau bawaan obstetrik, dan ada juga yang karena sebab yang acquired pada masa dewasa. Nah, sekarang kita menginjak sebagian dari area itu, yaitu congenital hand differences, yang menjadi penugasan. Maaf, saya lupa menyalakan audionya, karena nanti ada video singkat di bagian akhir yang mudah-mudahan bisa membantu menambah pesan dalam mengamati dan juga mendapati kasus-kasus congenital hand differences ini. Saya tidak punya disclosure yang perlu saya sampaikan, tidak ada keterkaitan dengan financial interest. Nah, saat ini saya ingin memberikan overview saja beserta strategi tata laksananya dengan outline yang cukup sederhana, yaitu informasi dan juga tentang informasi umum dan juga tentang terminologi. Kemudian grouping dalam klasifikasi yang walaupun sudah mulai ditinggalkan tapi masih digunakan oleh banyak pusat dan juga praktisi di seluruh dunia yang merupakan klasifikasi Swanson.
atau masih dikenali sebagai IFSSH classifications. Sedikit saya akan perkenalkan updated classifications sebagai bakal pengganti Swenson classification, yaitu OMT classifications, dan informasi tentang general treatment strategy. Tentang terminologi, saya memilih differences dan tidak menggunakan istilah anomaly atau malformations atau deformities secara spesifik. Mengapa? Karena inspirasi yang bisa saya dapatkan dan saya kira publik luas bisa dapatkan dari kanak-kanak dan dewasa yang menerima hadiah congenital hand differences ini bisa memiliki skills dan kehebatan-kehebatan yang melampaui orang-orang yang diberi hadiah tangan normal. Maka dari itu, they are only different. They don't deserve to be called as merely anomaly. Walaupun dalam literatur penyebutan istilah anomaly menjadi sebuah kelaziman dan universally used. It's okay. So my preference to use differences is to boost the idea sebagai konsep dasar semua tenaga kesehatan dan juga para medis yang ikut membantu menata laksanai anak-anak dengan congenital hand differences ini punya ide bahwa mereka harus jadi orang hebat. Secara khusus, informasi sederhana tentang incidence itu cukup menarik. Coba kita amati kalau saya buat angka yang saya peroleh dari referensi 0,16% itu kalau diterjemahkan 1 dari 600 kelahiran hidup. Jadi sebetulnya jauh lebih banyak dari cleft lip and palate. Hanya bedanya ada severity yang begitu bervariasi. Jadi very wide variations yang membuat jadi tampilnya congenital hand differences itu seolah-olah langka, tapi kalau dijumlah jadi 1, they are more frequent than cleft lip and palate. That's very interesting. Ada kelainan-kelainan yang juga kita kenali tidak cuma isolated, tetapi juga terkait dengan problem di area tubuh yang lain atau organ dan struktur tubuh yang lain, sehingga masuk dalam kategori abnormalitas yang bahkan terkait dengan sindrom yang tidak cuma terkait atau terhubung dengan gangguan-gangguan dalam bidang yang lain. Sebagai penyebab dan ada faktor yang ikut mendukung terjadinya congenital hand differences adalah faktor genetik. Seperti banyak kondisi atau penyakit yang lain, maka seringkali terjadi interaksi antara genetic factors dengan environmental factors, yang saya tidak akan bahas lebih detail oleh karena sebetulnya ini kondisi-kondisi yang umum dikenal pada berbagai kelainan kongenital atau perbedaan kongenital secara khusus pada hand. Nah, kita tengok sekarang beberapa contoh kondisi tangan yang berbeda yang diturunkan atau yang disebabkan oleh mutasi genetik. Misalnya yang diturunkan atau yang terjadi oleh karena peran autosomal dominance gene, yaitu upper hand pada upper syndrome. Begitu pula dengan sindrom yang lain, misalnya pada Pfeiffer syndrome, Holt-Oram syndrome, zygodactyly, typical cleft hand, post-axial and pre-axial polydactyly, yang juga bisa disertai dengan gangguan oleh karena hilangnya struktur atau tidak terbentuknya struktur tertentu, misalnya the absence of extensor tendon sebagai salah satu contoh genetic role sebagai penyebab yang diturunkan secara autosomal dominance. Bagaimana dengan yang autosomal recessive? Ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan, misalnya Fanconi anemia. Anemia yang begitu mengerikan, yang hanya bisa ditolong dengan transplantasi sumsum tulang belakang. Biasanya disertai dengan adanya differences pada radial side-nya. Begitu pula contoh yang lain, misalnya pada TAR, thrombocytopenia, anemia, and absence of the radius. Dan juga beberapa kelainan yang lain yang melibatkan multisystem, tidak cuma pre-axial deficiency. Ketika Anda mendengar kata pre-axial, maka dia terhubung dengan bagian atau sisi radius. Sementara yang post-axial itu terkait dengan atau terkoneksi dengan aksis ulna. Itu penyebutan istilah pre- dan post-axial pada upper extremity. Nah, saya sudah menyampaikan tadi dalam outline bahwa saya akan mengantarkan Anda sejawat sekalian yang saya hargai dan saya hormati, serta saya beri terima kasih karena berkenan untuk hadir di ruang virtual, khususnya yang ada di kanal YouTube,
IFSS classification yang berbasiskan Swenson classification ini sudah diintroduksi cukup lama, 1976. Jadi kalau sekarang ada update, ya kita tidak perlu heran, karena demikianlah kondisi dinamis ilmu pengetahuan. Nah, kita tengok sekarang, masih berlaku ini. Value of formation sebagai grup yang pertama, kemudian ada grup yang kedua, value of differentiation. Jadi tidak terbentuk, lalu yang kedua tidak berdiferensiasi. Tidak terpisah misalnya untuk gampangnya. Lalu ada kondisi yang masuk dalam kelompok duplikasi, ada yang masuk dalam kelompok pertumbuhan yang gigantik, kemudian ada yang tidak bertumbuh dalam ukuran yang cukup atau yang normal atau undergrowth, lalu ada kelompok yang spesifik karena tidak bisa dikelompokkan di tempat lain maka digolongkan sebagai CRS atau constriction ring sequence. Kemudian ada lagi yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok sebelumnya, yaitu yang melibatkan kondisi general. Dalam hal ini mengenai struktur skeleton. Nah, bisa salah sebut ini sore-sore ini, karena berarti saya ada unsur mengantuknya ini. Nah, sekarang saya antarkan beberapa penyebutan istilah secara sederhana. Kalau Anda mengikuti istilah brachy, dia bermakna pendek. Sementara kalau Anda mengikuti istilah camto, dia berarti fleksi. Fleksi itu tidak berarti bend, laterally atau radio-ulnarly. So, it is flexion. In flexions deformity, camto. Nah, bagaimana dengan yang bend radio-ulnary? Itu disebut sebagai clino. Untuk yang jumlah ray-nya sedikit, nah, mengikuti hal yang umum sebagai penyebutan yang sedikit kurang dari kondisi normal, dia disebut sebagai oligo. Bagaimana dengan foco? Anda pernah dengar ya, focomilia misalnya. Nah, dia terblok. Pertumbuhan pada aksis longitudinal yang biasanya terblok, maka dia masuk dalam kategori foco. Amelia atau focomilia. Kemudian, bagaimana dengan sin? Sangat mudah Anda kenali istilah syndactyly. Nah, pengertian sin merujuk pada penyatuan side to side atau radio-ulnarly. Sementara SYM atau SIM brachydactyly sebagai salah satu contoh, dia merujuk pada longitudinal fusion. Jadi dengan demikian ada sinostosis antara dua struktur tulang. Sebenarnya tidak fair kalau membicarakan congenital hand differences atau congenital anomaly pada bagian-bagian tubuh yang lain bila kita tidak membahas embryology. Tetapi saya yakin waktu saya mengajak bicara embryology, 80% dari audiens mulai tertidur dan tidak mau menceritakan mimpinya. Jadi saya bakal merasa rugi. Sahabat sekalian, memang ada relevansi sebetulnya, apalagi kalau nanti ada pembicaraan terkait dengan OMT classification sebagai update IFSS classification untuk berbicara embryology. Jadi singgungan sedikit tentang embryology akan saya singgung nanti di bagian akhir ketika membicarakan OMT classification. Nah, kita sekarang coba urai ya pada grup yang pertama, value of formation. Secara sederhana, kita bisa mencoba memahami ada failure of formations by the transverse arrest, ada juga yang by the longitudinal arrest. Di sebelah kanan adalah contohnya, misalnya yang focomilia atau amelia yang sudah saya sebut tadi, ada blok transversal, yaitu blok pertumbuhan longitudinal, gitu. Pertumbuhan sesuai dengan aksis panjang ekstremitas. Yang longitudinal arrest, contoh yang paling gampang adalah radial club hand, misalnya sebagai contoh ekstrim, dia lebih sering muncul daripada ulnar clap hand. Tetapi keduanya merupakan entitas yang relatif jarang. Di antara failure of formation yang longitudinal arrest ini juga termasuk adalah cleft hand. Jadi bukan cuma ada cleft lip and palate, tapi kita juga kenal cleft hand. Ini adalah contoh transverse arrest ya. Anda sudah kenal tadi ya, ada istilah focomilia dan ada amelia, lalu Anda dapat membedakannya. Nah, bagaimana dengan radial deficiency sebagai salah satu contoh yang longitudinal arrest? Pada umumnya, radial deficiency ini bersifat sindromik. Contoh yang sudah saya sebut tadi adalah Holt-Oram syndrome yang biasanya disertai dengan cardiac septal defects. Lalu ada yang saya sebutkan tadi, TAR, ya, lalu Fanconi anemia yang tidak cuma mendapat perhatian soal tangannya, tapi lebih penting pada soal kehidupannya yang membutuhkan bantuan transplantasi sumsum tulang belakang untuk mengatasi anemianya secara
kausatif, gitu, secara kausal. Lalu sejawat sekalian masih ingat ya, ada sindrom yang cukup terkenal sebagai fractals. Biasanya kenalnya oleh karena ada atresia ani gitu, atau oleh karena ada defisiensi atau defisit atau deformitas pada vertebrae, lalu ketahuan, oh ternyata ini masuk dalam kategori fractals. Nah, mana peran ekstremitas atau congenital hand differences-nya? Ada di L-nya itu sebagai kepanjangan, sebagai singkatan untuk limb deficiency. Nah, ini adalah contoh kasus yang pernah saya peroleh, tapi sepanjang profesi saya baru sekali saya dapatkan yang Holt-Oram syndrome, ya, sudah saya jelaskan tadi. Contoh yang lain pada central deficiency, dalam hal ini adalah contoh cleft hand, dan kebetulan kasus ini masuk dalam situasi yang relatif dikategorikan sebagai sindromik yang membutuhkan studi genetik lebih lanjut, jadi pasiennya hadir dengan cleft lip and palate dan juga cleft foot. Contoh yang lain lagi yang relatif atypical, saya pakai bahasa awam biasanya menyebut atypical cleft hand deformity itu sebagai tangan kepiting. Sejawat sekalian, saya mengambil peluang untuk membahas sebutan yang saya sebut dengan differences itu, mengambil contoh ekstrim pada tangan kepiting. Anak-anak yang dilahirkan dengan tangan kepiting ini bisa lebih hebat daripada kita-kita yang diberi hadiah 10 jari tangan. Oleh karena mereka ini bisa bermain piano, bahkan musik klasik yang relatif terkategorikan sebagai complicated and difficult. So, jangan pernah kita memandang rendah mereka yang diberi hadiah dengan cleft hand, dengan congenital hand differences. Radial cleft hand usually needs passive stretching exercise. Kalau bisa dikenali sejak awal, sebetulnya dapat ditolong untuk tidak jatuh pada kondisi yang very severe, bending of the wrist-nya secara ekstrim. Cleft hand needs closing the cleft and first widening. Secara khusus kalau bicara soal strategi bedahnya. Sekarang, sejawat kita pindah ke kelompok yang kedua, yaitu value of differentiation. Yang paling gampang Anda kenali ya, syndactyly sebagai entitas yang paling sering pada congenital hand differences. Tetapi tidak sekedar syndactyly, Anda juga masih dapat mengenali kelainan-kelainan yang masuk pada kelompok 2 ini, yaitu misalnya symphalangism atau clinodactyly, class thumb atau ibu jari yang ada di dalam ibu jari yang tertekuk atau melipat pada palmar manus, jadi thumb in palm. Ada juga camptodactyly. Anda masih ingat tadi ya, apa itu makna clino, apa itu makna canto, apa itu makna sin dan sim. Nah, dia ada di dalam kategori value of differentiations. Tidak mau jalan? Oh, oke. Nah, syndactyly yang saya sebut tadi paling sering. Nah, kalau dipisahkan entitas masing-masing sampel atau masing-masing kelompok atau masing-masing sub-entity dalam congenital hand differences, nah, maka insidensinya jauh lebih rendah dibanding cleft lip and palate. Sebagai contoh yang paling sering syndactyly ini, dia angka kejadiannya bervariasi dari 1 di antara 2.000 kelahiran hidup sampai 10.000 kelahiran hidup. Ini salah satu contoh klasik ketika syndactyly melibatkan jari ketiga dan keempat. Nah, Anda perlu mengenali nature of the syndactyly, apakah dia melibatkan skin only atau juga melibatkan struktur yang lebih dalam daripada kulit, yaitu ligamentous structure dan juga bone. Dalam hal ini tentu saja yang utama adalah keterlibatan kulit dan bony structure atau bony framework. Lagi-lagi salah satu contoh syndactyly yang incomplete tapi kebetulan disertai dengan clinodactyly. Another example of syndactyly yang juga mengenai kaki, tidak cuma tangan. Nah, dalam hal ini Anda lihat, mengapa kok ada sebutan oligo syndactyly? Pada kakinya Anda lihat ada berapa rays? Hanya ada 4 rays. Maka ini adalah salah satu contoh oligo syndactyly. Bagaimana dengan pengertian secara dasar syndactyly? Yaitu yang disebut sebagai simple bila syndactyly itu melibatkan hanya kulit atau soft tissue. Kemudian kalau kompleks melibatkan soft tissue dan bone. Lalu syndactyly juga bisa dilihat dari aksis longitudinalnya. Ada yang komplit sampai ke lengkap seluruh panjang struktur jari, kedua jari yang saling melekat atau dampit, tetapi juga ada yang tidak komplit, tidak sampai ke distal. Bagaimana dengan yang complicated?
yaitu yang melibatkan extensive soft tissue abnormalities yang juga disertai dengan kompleksitas struktur tulang. Ini salah satu contoh, kalau Anda lihat, Anda tahu ya, disebutannya apa ini? Syndactyly yang hanya melibatkan soft tissue, tetapi ingat bahwa ini tidak atau bukan merupakan classical syndactyly. Why? Because syndactyly in general, the understanding should start from the proximal. Sementara kalau Anda lihat pada kasus ini, proksimalnya malah tidak menyatu. Nah ini tidak menyatu terpisah, maka dia secara spesifik dikategorikan sebagai acrosyndactyly. Syndactyly yang melibatkan struktur di akralnya. Ya, ini secara mudah, kalau dapat kasus yang sederhana gini dapat dipisahkan secara singkat saja, operasinya one day care, barangkali hanya 30 menit keseluruhan, lalu pasien bisa segera pulang. Nah, contoh yang lain, syndactyly yang masuk dalam kategori sindromik. Nah, Anda mungkin mudah mengenali Apert syndrome ya, karena kejadiannya cukup banyak, maka Apert hand itu masuk dalam kategori sebagai acrocephalosyndactyly secara general dalam aspektus penyebutan secara holistik untuk seorang pasien dengan Apert syndrome. Pada sindrom yang lain, Anda bisa temui congenital hand differences, misalnya pada Pfeiffer syndrome dengan tampilan simple syndactyly. Ini contoh Apert hands yang Anda bisa lihat bahwa Apert syndrome itu biasa melibatkan keempat ekstremitas, jadi tidak cuma tangan tapi juga kaki. Anda yang berminat dapat melihat juga dalam literatur klasifikasi yang ada pada Apert hand, pada umumnya dibagi menjadi 3 contoh atau 3 grup. Nah, ini tadi yang sempat saya sebut sebagai clasp hand atau clasp thumb atau thumb in palm. Jadi thumb-nya itu melekat pada palmar manus, fleksi, tidak dapat dibuat ekstensi. Jadi bisa diekstensikan secara pasif. Nah, kategori ini adalah masuk dalam congenital flexion adduction contracture of the thumb, which is congenital. Operasi dapat dikerjakan. Maaf, saya mundur satu slide lagi ya. Anda lihat ya, kalau dilihat dari aspektus dorsalis, seolah-olah pasien ini tidak punya ibu jari. Nah, kalau Anda mengenali pada kesempatan awal, dapat dilakukan splinting. Dan kalau memang sudah terlambat, ya dapat dibantu, dikirim ke hand surgeon untuk dilakukan rekonstruksi. The hand surgeon include plastic surgeons. Ini contoh yang relatif Anda bisa menemuinya dalam praktik profesi Anda nanti, lebih pada masa mendatang, atau mungkin sudah pernah ada yang melihat, trigger digit kok ada ya yang congenital. Yes, it is true, dan yang sering terjadi pada ibu jari. Contoh yang lain yang masuk dalam kategori grup 2 pada klasifikasi Swenson ini adalah camptodactyly. Tadi sudah saya sebut ya, fleksi dia, flexion deformity congenitally. Dan Anda lihat ini, kebetulan saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengambil foto ibu dan anak sekaligus. Jadi dia diturunkan secara genetik. What about the treatment strategy? So, pada umumnya, pada kasus-kasus yang relatif ekstrim, seperti misalnya pada clasp thumb, mengapa ekstrim? Oleh karena thumb itu pemegang dominan fungsi tangan. Jadi dia harus mendapatkan perhatian semenjak dini. Maka dapat dilakukan intervensi sejak lahir, tapi memang sulit pada waktu bayi masih dalam usia neonatus, tapi setidaknya begitu memasuki 3 bulan, ukurannya cukup bisa dikendalikan, cukup bisa dikuasai oleh expert atau oleh dokter in general, maka Anda dapat mengerjakan pemasangan bidai untuk menempatkan ibu jari dalam posisi ekstensi semaksimal mungkin. Untuk syndactyly, khususnya, maka Anda bisa meminta pasien untuk menjalani operasi, orang tuanya diberitahu pada usia 6-12 bulan. Generally speaking, 1 tahun itu dapat digunakan sebagai patokan. Tetapi ketika syndactyly melibatkan ibu jari, maka Anda harus berpikir ibu jarinya akan menahan indeks untuk bertumbuh dengan baik. Oleh karena ibu jari posisinya jauh lebih proksimal, maka kalau dia terjadi penyatuan, maka indeksnya akan terganggu pertumbuhannya. Dengan demikian, usia untuk menjalani operasi dapat diminta lebih dini. Ini contoh clasp thumb, dapat dilakukan splinting ya, lalu bisa dikerjakan lanjutannya dengan operasi sehingga bisa dihasilkan functional thumb. Ya, saya kira itu sekedar contoh bagaimana bahwa clasp thumb itu dapat ditolong dengan relatif sempurna. Nah, kita masuk pada grup yang ketiga yang Anda juga mudah mengenalinya ketika ada supernumerary digit.
Jadi ada 6 atau lebih. Tadi sudah saya sebutkan yang pre-axial itu melibatkan struktur di sisi radial, sementara yang post-axial melibatkan sisi ulnar. Selain radial atau pre-axial polydactyly dan post-axial polydactyly, ada central polydactyly. Beberapa contoh untuk ulnar polydactyly dibagi menjadi 2, tipe A dan tipe B. Tipe A yang lebih kompleks, sementara yang tipe B yang sederhana, Anda bisa mengenali sejak bayi lahir. Supernumerary digit little finger atau jari ke-6 di sisi ulnar itu hanya terhubung melalui skin tag. Nah, Anda sebagai dokter umum dapat mengambil peran, tetapi upaya untuk sekedar meligasi seringkali juga masih disertai dengan estetik komplain di masa mendatang. Yakinkan bahwa Anda betul-betul bisa menciptakan nekrosis pada pangkal jari ke-6 untuk supernumerary digit pada tipe B untuk ulnar polydactyly ini. Luar dari itu kompleks, jadi sebaiknya Anda tidak menata laksanai. Anda kirim kepada spesialis, lebih baik kepada kekhususan bedah tangan. Ini contoh yang lain pada tipe B yang lebih kompleks ya. Sementara radial polydactyly untuk Anda yang berminat, Anda bisa mengenali secara lebih rinci. Dia dibagi ke dalam klasifikasi sampai 7. Waduh, kapan menghafalnya? Sebetulnya sahabat sekalian, kalau Anda mau duduk tenang, mengikuti klasifikasi zona flexor tendon yang diterangkan oleh pembicara sebelumnya atau extensor tendon, Anda bisa dapat jembatan keledainya sehingga tidak sulit untuk mengingatnya. Demikian pula dengan wasal polydactyly ini. Untuk resident plastic surgery pasti tidak akan mengalami kesulitan untuk menghafalnya karena dapat mudah dipahami ketika Anda mengenali di mana perbedaan klasifikasi itu. Ya, mudah kan kalau Anda ingat bahwa bentuknya mengikuti struktur yang terbentuk secara utuh atau struktur itu berbagi, maka dia masuk dalam kategori yang ganjil kalau dia berbagi. Kalau strukturnya lengkap, dia masuk dalam penomoran genap. That's very simple, right? Oke, ini beberapa contoh polydactyly yang bertipe pre-axial, ada tipe 5, tipe 6, dan sebagainya, tipe 7, tipe 2, dan sebagainya. Dan ini beberapa contoh saja untuk melihat bagaimana operasi dapat menolong mereka-mereka ini. Ya, oke. Walaupun pada operasi atau rekonstruksi polydactyly masih akan disertai konsekuensi, yaitu adanya gangguan estetik di masa depan oleh karena ukuran ibu jari seringkali tidak sama dengan ukuran normal pada jari kontralateralnya. But then, tentu saja bedah plastik akan selalu tertantang untuk bisa menghasilkan aesthetic appearance yang sebaik mungkin dan terus akan berevolusi untuk bisa menghasilkan teknik yang baik. Ini another example of the supernumerary digit, dalam hal ini muncul tambahan jumlah metakarpalnya walaupun tidak muncul di permukaan sebagai jari yang bertambah atau yang secara khusus ada. Ini kebetulan saya tidak sempat mencari kasus saya sendiri untuk mirror hand, bisa ambil contoh di literatur, tapi kebetulan kami juga sudah punya bank kasus pada mirror hand. Ya, contoh yang lain pada mirror foot, ya Anda lihat ya supernumerary digitnya sampai 9 digit gitu, dapat dilakukan baik yang hand maupun yang foot, dapat dilakukan rekonstruksi untuk mencapai hasil sebaik mungkin dan tentu saja seoptimal mungkin. Ini sebagai contoh saja. Oke. Berikutnya adalah pemahaman tentang strategi tata laksananya. Operasi dapat dikerjakan se-early atau sedini usia 6 bulan. Jadi tidak harus menunggu dalam waktu lama. Mengapa, sejawat sekalian, seperti juga cleft lip yang sedikit berbeda dengan cleft palate. Orang tua bisa bawa anak dengan cleft palate jalan-jalan, tetapi orang tua akan menghadapi resisten internally ataupun externally ketika membawa bayinya untuk bertandang, untuk bertemu, bersosialisasi ketika bibirnya belum dioperasi. Maka itu ada faktor psikososial yang juga ikut berperan di dalamnya, selain kalau pada tangan adalah faktor anatomi. So, the surgery for polydactyly, it's a good message for all of us, not only for you, the audience, but also for me and my colleague in plastic surgery, my colleagues in plastic surgery. It is not about removing the supernumerary digit, but it is about, or rather, it is about reconstruction. Jadi kalau menuliskan polydactyly, eksisi jari berlebih.
Kalau pakai bahasa Jerman, gundulmu gitu ya. No, it is not only about excising the supernumerary digit. It is about complex reconstructions for polydactyly. Nah, kita sekarang pindah ke kelompok yang keempat yang relatif tidak banyak yang saya bicarakan, yaitu tentang overgrowth atau gigantisme, atau pada tangan atau pada kaki sering dikenali sebagai macrodactyly. Ya, the presentations varies. It involves diffuse hypertrophy of the entire limb atau meliputi area yang terisolasi. Dalam hal ini bisa hanya melibatkan satu digit saja, atau bisa multi-digit, atau bahkan tangan dan limbnya secara keseluruhan. Underlying problemnya bisa banyak, diantaranya secara entitas juga bisa dipengaruhi oleh adanya vascular malformations atau neurofibroma. Tetapi yang lebih penting yang tidak tertulis pada slide ini justru yang tidak masuk pada vascular malformation ataupun neurofibroma, yaitu MDL, yaitu macrodystrophy lipomatosa. The other type of macrodactyly yang bersifat sindromik cukup terkenal, yaitu Klippel-Trenaunay-Weber syndrome. Ya, ini beberapa contoh publikasi. Kalau ingin mengenali publikasi dari Indonesia sendiri tentang macrodactyly, silakan bisa di Google. The treatment strategy would involve debulking. Jadi ceritanya mengurangi massa saja, atau bila ada peluang mengganggu epiphyseal growth agar tidak bertumbuh lagi, oleh karena ukurannya sudah berlipat ganda melebihi ukuran normal, bahkan ukuran normal jari dewasa untuk pasien yang masih berusia kanak-kanak. The other strategy very simple, tidak dengan dimaknai sebagai hanya gampang-gampangan diamputasi. The surgery itself may be complicated and can be truly complicated. Ini contoh saja untuk upaya berkompromi dengan orang tua pasien yang tidak mau diamputasi. Maka dengan demikian, aesthetic intentions itu tidak bisa sempurna, tapi dapat menolong harapan pasien walaupun sudah diajak mengerti. Tetapi karena kita berpraktek berbasiskan not only evidence-based medicine, but also value-based medicine, maka ini masih punya tempat. Contoh yang lain pada kaki, pada kasus MDL yang saya sebut tadi, ya, simply amputation dan anak bisa kembali fungsional, bisa beraktivitas dengan normal. Saya mengajak sejawat sekalian pindah ke grup 5 yang undergrowth. Ya, secara umum dikenali sebagai dengan sebutan brachy, yang sering itu datang atau hadir dengan brachysyndactyly, tetapi tidak tertutup Anda akan menemui kasus-kasus brachydactyly without syndactyly. Ini contoh ya, symbrachydactyly. Contoh yang lain yang melibatkan multi-digit ya dengan dengan brachydactyly, tidak oligo oleh karena ini tetap 5 rays. Ya, ini contoh yang lain untuk symbrachydactyly, bisa juga sifatnya non-familial, tetapi juga ada yang melibatkan kaki. Nah, pada kasus ini tidak melibatkan kaki. Ini contoh yang very easy for you to diagnose. Ukuran jarinya lebih kecil, brachy, lalu ada syndactyly pada semua jari 2-4. Maka itu dikategorikan sebagai brachysyndactyly. Ya, beberapa contoh bagaimana operasi dikerjakan untuk memisahkan dan menghasilkan hasil seestetik mungkin walaupun ukurannya kecil. So in the basic, the treatment strategy vary, depend on the differences. At some point, prosthetic devices and robotic hands may help pada kasus-kasus yang severe. Dan kalau bilateral, disertai biasanya pasien juga mengalami gangguan visus atau gangguan pada pertumbuhan atau pada pembentukan orbita, maka dapat dilakukan operasi yang lebih ekstensif dengan misalnya prosedur yang disebut sebagai Krukenberg. Pada jari-jari yang pendek gini sudah pernah dilaporkan upaya untuk menambah panjangnya dengan memberi bone graft. Jadi jari kaki diminta untuk memberikan sumbangan untuk dipindahkan ke jari tangan. This can be in the form of non-vascularized bone graft, tapi juga kalau mau nekat bisa diupayakan vascularized bone graft. Lalu ditambah dengan prosedur pemanjangan. Sejawat, saya ajak pindah sebentar ke grup 6. Mudah sekali Anda kenali CRS, ya, Constriction
constriction ring syndrome atau juga disebut sebagai constriction ring sequence biasanya tidak diturunkan. Kausa atau sebabnya masih kontroversial, tapi in general orang bersepakat adanya premature rupture of the amnion. Ada beberapa klasifikasi yang masih diikuti, masih dipegang sampai sekarang secara luas adalah klasifikasi Patterson. Kalau yang berminat boleh membaca lebih lanjut. Ini contoh, kalau ada ringnya, ada cincinnya, Anda mungkin mudah mengenali. Tetapi cincin ini seringkali tidak obvious pada forearm atau pada cruris gitu ya. Bisa hanya pada jari, maka kejelian Anda melihat ring itu juga bisa menjadi pembantu untuk tidak kebingungan ini masuk diagnosis apa ya. Tapi kalau toh salah juga tidak apa-apa, tinggal Anda rujuk saja. Hal yang lain yang menjadi karakter yang lazim ditemui pada CRS ini adalah acrosyndactyly. Tadi sudah sempat saya jelaskan ya, acrosyndactyly. Ini lagi-lagi contoh untuk dilakukan pemisahan. Ya, kalau Anda tidak mengenali adanya ring pada forearm-nya begini, maka Anda juga bisa mendapati ringnya pada digit. Lalu adanya acrosyndactyly menjadi salah satu penanda juga bahwa ini masuk kategori CRS. Ini sampel yang lain, ada acrosyndactyly, lalu juga ada ring pada jari, pada single atau uniform digit yang bisa muncul. Kalau berminat juga ada publikasi dari Indonesia yang sudah bisa dilacak atau dipelajari. So, at the basic for the treatment strategy, it involves surgical contraction release. Jadi dengan demikian, ring tadi dibebaskan. Mesti sampai ke fibrous tissue yang paling dalam untuk dibebaskan. Dapat dilakukan operasi semenjak usia 6 bulan. Baik, saya pindah ke bagian akhir, tidak banyak, yaitu klasifikasi yang ketujuh yang biasanya melibatkan multi-areas dan multiple bones sebagai framework upper extremity dan lower extremity. Ini beberapa contoh yang Anda bisa dapati, arthrogryposis atau yang lebih sering dikenal sebagai arthrogryposis multiplex congenita, gitu ya. Lalu ada Marfan syndrome atau dwarfism sebagai contoh. Baik, Dr. Mufidah, mudah-mudahan waktunya belum ekstensif kelewatan, atau kalau sudah, apakah saya sebaiknya berhenti saja? Izin dok, waktunya sudah habis sebenarnya dok. Namun apabila ingin dilanjutkan sedikit lagi masih boleh dok. Oke, saya kira saya akan lewati slide saja ya. Mohon maaf sekalian karena memang saya terlalu antusias menyiapkan materi untuk Anda. Jadi dengan demikian saya lewati saja beberapa hal yang secara umum Anda sudah tahu dari outline tadi. Di antaranya adalah OMT classifications. Kalau berminat boleh berdiskusi lebih jauh dengan saya atau juga mau membaca literatur dan mencoba mengerti. Kalau tidak mengerti boleh bertanya. Tidak tertutup kemungkinan saya akan berusaha untuk meresponsnya. OMT classifications is very important. Saya kira saya tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi cukup saya beritahukan klasifikasinya bisa dikategorikan sebagai malformation, deformation, dysplasias, lalu juga sampai ke sindrom. Kemudian dia ditampilkan sebagai ini subheadings. Jadi contoh misalnya pada syndactyly, maka dia disebutnya pada classical syndactyly sebagai klasifikasi OMT 1B4I kecil begitu. Kalau upper hand ini 1BI kecil 3 atau 3 Romawi kecil, kemudian A ya dan sebagainya. Baik, at the general principle saya sudah sempat beberapa kali pada strategi untuk setiap penggolongan, tapi ini kira-kira Anda bisa mengharapkan tepuk tangan. Fungsi sesuai usianya. Jadi sebaiknya sebelum preschool, anak-anak ini sudah terbantu melalui intervensi yang seoptimal mungkin. Ya, baik. Saya tidak menjelaskan karena tidak ada waktu lagi. Mudah-mudahan sejauh tidak mencaci saya, dan kalau diizinkan saya mau memutar satu movie pendek ini. From the grandparents of the baby. And this is very distressful for the parents. Some of the grandparents may tell their married daughter or son that how come that this respectful family got this kind of baby, this ailing baby. What to tell to our relatives, what to tell to my friends. Oh no. The arrogance
in the level of respectful grandparents are the enemy for the successful life of this baby. So not only that I need to deal with the parents, but also dealing with the closer social support, which is obviously the parents, sorry, the grandparents of the baby. Now you guess it. Demikian saya ingin mengakhiri dengan ucapan terima kasih.